pengurus yayasan, juga para Dewan Pembina, pengawas, dan seluruh pengurus yayasan yang saya hormati, orang tua kita, Bapak Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar, Menteri Agama Republik Indonesia, tahun 2001-2004, periodenya perlu disebut, karena yang sekarang ini pelanjutnya Menteri Agama kita. Para guru besar yang saya muliakan, ini para kiai, para ulama, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, seluruhnya saja. Para dosen itu sudah meliputi kita semua, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri di sini memberikan sambutan di hadapan para, tidak hanya qori atau qori'ah, tapi para hafid, para hufad, para penjaga Al-Quran. Ini sungguh bagi saya tidak hanya sekedar kehormatan, tapi juga kemuliaan. Karenanya saya berterima kasih kepada Bu Rektor atas kesempatan ini. Dan sejak semalam saya masih berpikir saya harus bicara apa di hadapan para cerdik pandai, para alim, para ulama, mereka-mereka yang setiap hari, bahkan setiap saat menjalankan fungsi dan tugas yang sangat mulia menjaga Al-Quran. Maka tentu ini tahadus bin ni'mah, tadi Bu Rektor telah menyampaikan banyak hal, capaian-capaian kita, Pak Ruli pun juga demikian. Jadi saya nyaris kehilangan angle. Saya akan berbicara dari perspektif apa begitu terkait dengan Institut Ilmu Al-Quran ini. Oleh karenanya sekali lagi tentu kita bersyukur atas segala capaian. Saya lalu kemudian teringat dengan kaidah yang selama ini diajarkan oleh para pendahulu kita, al-muhafadhu ala qadimi sholih wal ahzu bil dalilil aslam. Ini Pak Ruli, maksudnya kita dituntut untuk menjaga, memelihara, merawat warisan yang baik-baik yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Alhamdulillah IIQ ini sampai dengan hari ini mampu kita jaga dan kita pelihara dengan baik. Tapi juga kita dituntut wal ahzu bil dalilil aslam. Kita dituntut untuk berinovasi, berkreasi, untuk mengembangkan yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah tadi capaian-capaian prestasi sudah kita dengar bersama. Jadi kaidah ini jangan disalahgunakan. Biasanya oleh sebagian bapak-bapak digunakan untuk hukum poligami. Ini bahaya juga karena yang lama dijaga, tapi lalu kemudian mengambil yang lebih baik. Ini harus diluruskan. Ini warisan maksudnya ya, warisan yang baik-baik, tradisi, asar, sunnah-sunnah yang baik itu maksudnya, bukan, nggak ada hubungannya dengan poligami. Ya, jadi tentu saya baru di lingkungan IIQ ini, karena lalu kemudian saya diminta untuk menjadi Ketua Dewan Pembina. Sependek pengetahuan saya sangat terbatas pengetahuan saya di bidang Al-Quran, apalagi terkait dengan institusi ini. Tapi saya merasa bahwa IIQ telah mampu melahirkan banyak qori-qori'ah. Jadi kalau di bidang ini kita nggak usah, tadi yang membaca Al-Quran itu sudah juara macam-macam, internasional bahkan. Jadi terkait dengan melahirkan qori-qori'ah kita sudah alhamdulillah. Ini yang muhafadzah, ini yang harus dijaga. Melahirkan para hufad pun juga kita sudah bukan persoalan. Ini pun juga bagian yang harus dijaga, dipelihara, dirawat dengan sebaik-baiknya. Tadi akreditasi, ya alhamdulillah kita terus berkembang. Jadi capaian-capaian yang sudah berhasil kita raih, menurut hemat saya ini bagian yang
kita khususnya para dosen-dosen ini mampu terus menjaga dan merawat dengan baik. Lalu pertanyaannya kemudian, apa yang bisa kita kembangkan? Jadi apa yang bisa kita kembangkan? Maka tentu kita berangkat dari realitas persoalan yang kita hadapi. Karena IIKI ini bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, maka apa sebenarnya problem bangsa ini di bidang keagamaan? Karena ini institusi keagamaan, keislaman, Al-Quran, ini jelas. Jadi kita itu punya predikat sebagai institusi perguruan tinggi. Bayangkan, ini tidak hanya sekedar institusi pendidikan semata, tapi pendidikan tinggi. Jadi ini sudah yang tertinggi di bidang Al-Quran. Maka lalu kemudian sebagai bangsa yang sangat agamis, kita tahu dunia mengenal Indonesia sebagai bangsa yang sangat agamis, bangsa yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalani kehidupan kesehariannya dengan nilai-nilai keagamaan. Kita ini mau apa saja nyaris, bahkan tidak nyaris, bisa dipastikan tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai agama. Kita mau apa saja, nilai-nilai agama bagian yang selalu melekat pada diri bangsa ini. Apapun etnis kita, apapun suku bangsa kita, dimanapun kita tinggal di wilayah geografis yang sangat luas ini, kaya sekali religiusitas, nilai-nilai keagamaan kita. Dan